Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mulai bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya bagimu kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar, dan hati kami Tuhan bersuka, hati kami bergembira, hati kami bersorak karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari lebih lagi Bapak Ibu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan Glory, terpujilah Tuhan Allah yang hidup, yang membuat kami sukacita yang luar biasa karena sukacita Tuhan melingkupi hati kami pada saat ini. Sembah syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan, untuk itu kami percaya bahwa pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar juga kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapan Roh Kudus menyatakan atas kami, sehingga firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Pakai setiap kami dengan segala kekurangan kami, baik kami yang menyampaikan maupun yang mendengar.
terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya katakan salam. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati melalui puji-pujian kita yang membawa kita kepada suasana surga. Jadi pujian itu membuat kita semua ada di dalam suasana yang berbeda, suasana surga. Makanya nanti kalau di surga nggak ada khotbah mungkin Bapak Saudara, yang ada pujian kepada Tuhan. Jadi nanti singer, song leader sampai sekarang mempersiapkan diri terus, siapa tahu nanti dijadwal di surga. Karena di sana akan disediakan singer, worship leader yang luar biasa. Nggak tahu main musiknya nanti malaikat atau dari kita, nggak tahu. Tapi di sana suasana surga terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di mana selalu diperhadapkan dengan segala sesuatu yang berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore. Ada orang percaya, ada juga orang yang tidak percaya. Dan saya yakin pada pagi hari ini yang berada di tempat ini, ruangan ini, semua adalah umat-umat Tuhan yang percaya dan beriman. Dan saya tahu kalau orang yang beriman itu pasti diberi sukacita yang datangnya dari surga yang melampaui segala akal. Jadi sukacita yang ada dalam diri kita bukan dari dunia ini, tetapi dari Allah Bapa di surga, yang adalah sumber sukacita itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan sebagai umat yang juga setiap hari diperhadapkan dengan pilihan. Pilih pagi boleh, pilih sore boleh. Tapi kalau ibadah di tempat ini sore belum ada ya Pak? Belum ada. Nah, kita pada pagi hari ini kita pilih ibadah di pagi. Nah, saya yakin nanti ke depan akan ada pagi, ada siang, ada sore. Itu pagi. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita diperhadapkan dengan pilihan, satu hal juga kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau setia kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan, atau mau tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan. Nah, ada dua hal juga yang kita hadapi di dunia ini. Ada yang nampak, ada juga yang tidak nampak. Apa yang nampak? Apa yang tidak nampak? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang tidak nampak tetapi ada, dan itu ada di dalam hidup umat manusia yang percaya, yaitu iman. Iman itu ada di dalam diri kita. Iman itu menyertai hidup kita, tetapi tidak pernah tampak di mana iman itu berada. Bapak Ibu Saudara, kalau Pak Otto sebagai gembala di tempat ini juga, kalau saya tanya, Bapak orang beriman? Oh iya, iman Bapak di sebelah mana? Kira-kira bisa muncul di mana? Kalau Bapak Ibu saya tanya, Bapak Ibu punya iman? Punya, di mana adanya? Kira-kira di mana iman itu? Di hati? Atau di paru-paru? Atau di jantung? Ya kan? Tidak tampak, tidak kasat mata Bapak Ibu Saudara. Tetapi manifest dari iman yang dimiliki oleh umat Tuhan itu akan tampak dari bagaimana dia taat kepada Tuhan. Karena iman tidak tampak, tetapi ketaatan itu adalah manifest. Itulah indikator daripada seorang yang beriman. Karena orang yang beriman pasti punya ketaatan. Kalau dia mengatakan, oh saya orang beriman, tetapi tidak pernah taat dengan firman Tuhan, itu imannya bisa dipertanyakan. Orang beriman kok tidak taat pada Tuhan, itu dipertanyakan. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Alkitab kita di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Ini adalah salah satu manifest hidup orang beriman yang dimiliki oleh Bapak orang beriman. Kita membaca ayat
1 sampai ayat yang ke-8. Bisa kita membaca secara responsor ya, bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya mulai Kejadian 22, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara, kita mulai. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, apabila anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi, yakni Ishak, dia akan memuliakan dengan kesempatan lagi di sana, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, sebab aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saat Abraham, ya anak. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dan ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, ikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mungkin sudah tidak asing bagi kita, karena ini sebuah alur cerita di mana seorang Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman itu benar-benar mendapat ujian yang luar biasa mengenai ketaatannya dia kepada Tuhan. Karena Abraham disebut sebagai bapak orang beriman, maka iman yang seperti apa yang dimiliki oleh Abraham? Iman yang seperti apa yang ada di dalam diri Abraham, sehingga dia dijuluki sebagai bapak orang beriman. Karena Abraham memiliki iman yang berbeda dari orang-orang yang lain. Iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang benar-benar datang dari Tuhan, yang ditanggapi oleh Abraham dan membentuk sebuah kepercayaan yang tidak bisa diganggu, yaitu iman yang sejati. Iman yang sejati tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun dan oleh siapapun. Termasuk imannya Abraham tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Dari awal hidup taat kepada Tuhan, dalam perjalanan taat, dan pada akhir hidupnya dia tetap taat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencerna dari kisah ini yang sebenarnya sangat sederhana alurnya, tetapi kalau kita maknai secara dalam, bahwa di sini ada iman yang sangat dibutuhkan oleh umat Tuhan, yaitu iman yang memiliki ketaatan yang tidak ditunda-tunda. Dikatakan ayat yang pertama itu, setelah semua itu Allah mencoba Abraham yang berfirman kepadanya, Abraham. Lalu saatnya, ya Tuhan. Ya Tuhan. Begitu Tuhan panggil, katakan Abraham, dia katakan iya Tuhan. I'm here not dalam arti iya Tuhan,
Saya di sini, saya siap melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, saya di sini saya sanggup melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, termasuk hal yang paling berat. Karena dia mendapat tantangan yang paling berat, yaitu mempersembahkan sesuatu yang sangat berarti di dalam hidupnya. Harta yang paling berharga di dalam hidupnya, ini yang harus dipersembahkan. Dan Abraham diminta supaya mempersembahkan sesuatu yang sangat berarti di dalam hidupnya, itu tidak gampang untuk melakukan. Apa yang Tuhan minta? Katakan, persembahkanlah. Yang diminta bukan hartanya, bukan uangnya, bukan berapa hektar tanahnya, bukan berapa tingkat gedungnya yang minta, yang dia mau dari Tuhan, tetapi anaknya. Kalau Bapak Ibu Saudara yang di sini yang sudah punya anak, yang sudah punya putra, hartanya banyak, anaknya satu. Kalau umpamanya harus memilih, pilih anakmu yang ku ambil atau pilih harta yang ku ambil, kira-kira Bapak Ibu Saudara, anak atau harta? Walaupun dalam dunia ini mungkin ada juga ketika diperhadapkan dia, anak wajib anak itu juga ada juga tentu. Tetapi secara umum Bapak Ibu Saudara dengan saya kalau disuruh pilih anak atau harta yang harus kau persembahkan, berarti rata-rata ya udah harta aja, anak dia. Kenapa? Ini tantangan yang luar biasa bagi kehidupan orang percaya. Mungkin Bapak Ibu Saudara dan saya juga pernah diperhadapkan dengan persoalan yang bersih. Tuhan datang kepada kita, persembahkan untuk Tuhan yang sangat berharga. Tidak tahu apa dalam hidup Bapak Ibu Saudara yang saat ini berharga nomor satu. Yang paling berharga dalam hidup kita apa saat ini? Bisa itu kedudukan kita, bisa harta kita, bisa gengsi kita. Apa saja bisa menjadi nomor satu di dalam diri kita. Mungkin Tuhan yang harus kita hadapi untuk persembahkan. Tinggalkan Tuhan, bisa menjadi seperti itu. Kamu mau jabatanmu atau kamu mau Tuhan? Pilih salah satu. Karena Tuhan banyak yang diperhadapkan dengan hal itu. Kalau kamu mau kedudukan ini, tinggalkan Tuhan. Ada yang seperti itu, Saudara. Nah, itu juga kadang-kala diperhadapkan dengan hidup kita. Kadang-kala kita diperhadapkan dengan pilihan yang begitu berat. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita menjadi orang beriman, kadang-kala kita diperhadapkan dengan pilihan yang berat. Kadang-kala hal yang itu kita anggap nomor satu yang paling penting. Di situ ditantang oleh Tuhan. Dan ini tidak gampang, Saudara. Tidak gampang untuk taat kepada Tuhan. Dan taat itu tidak menunda-nunda. Abraham tidak menunda-nunda. Di sini dikatakan, berfirman ambil anakmu, dan dikatakan ayat yang ketiga itu, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Malam begitu mendapat perintah, pagi-pagi dia cepat-cepat ingat dan lakukan itu perintah Tuhan. Tidak nunggu Tuhan, tahun depan aja Tuhan. Oh Tuhan, nantilah kalau anakku ini sudah dewasa. Oh nantilah Tuhan 10 tahun lagi kalau saya sudah pensiun. Oh nantilah Tuhan kalau usaha saya ini sudah berkembang. Oh Tuhan, nantilah kalau restoran saya ini sudah tambah besar. Oh Tuhan, nanti kalau sudah bisnisku ini sudah begitu luar biasa dahsyatnya karena akan melayani Tuhan. Kita selalu diperhadapkan dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan. Tetapi dikatakan di sana pagi-pagi sekali, dikatakan pagi-pagi benar, dia sudah ingat itu. Dia tidak, oh Tuhan tunggu nanti ya Tuhan, tunggu besok ya Tuhan.
itu adalah corak daripada iman Abraham, yaitu iman yang sejati, iman yang tidak menunda-nunda apa yang Tuhan perintahkan. Karena dalam hidup kita ada dua model ini. Iman yang pertama adalah iman yang menyelamatkan. Ketika kita percaya bahwa Tuhan Yesus juru selamat yang hidup, Tuhan Yesus adalah juru selamatku, itulah iman yang menyelamatkan. Tetapi selain iman yang menyelamatkan, Tuhan juga memberikan kepada kita iman yang memampukan atau iman yang menguatkan, yaitu supaya kita dikuatkan di dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan segala macam problema. Itu iman yang menguatkan, dan itu datangnya dari Tuhan. Tanpa iman yang menguatkan, kita akan kocar-kacir menjalani kehidupan ini dengan segala macam persoalan, dengan segala macam problematiknya. Problem yang ini datang, belum selesai yang lain sudah datang. Masalah satu belum terselesaikan, masalah lagi datang. Tanpa iman yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu iman yang menguatkan yang datang dari Tuhan, kita tidak mampu menghadapi. Karena hidup ini begitu rumit. Hidup ini kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan yang kadang-kala menurut kita sudah di luar kemampuan saya. Tetapi orang beriman percaya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan percobaan yang lebih. Saudara yang dikasih Tuhan, kita punya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan yang menyelamatkan, dan Tuhan yang menguatkan. Sehingga perlu kita memiliki iman yang sejati, iman yang tidak berundang-undang, iman yang tidak menahan-nahan, tetapi iman yang langsung bereaksi ketika Tuhan mendengar berfirman kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan memberikan iman kepada Abraham adalah iman selain tidak ditunda-tunda, adalah iman yang wanted itu konsisten, iman yang konsisten. Iman Abraham adalah iman yang konsisten. Jadi yang keempat itu, iman Abraham adalah iman yang konsisten, yang tidak berubah-ubah. Bukan iman yang mencela-menceli, bukan iman yang pagi tempe sore deling, enggak. Iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang konsisten, iman yang bertanggung jawab. Iman sekali katakan, oh ya saya siap, dan itu tidak gampang untuk diruntuhkan, tidak gampang untuk diporak-porandakan oleh iblis, tidak gampang untuk dipengaruhi oleh setan. Karena iman kita setiap hari pasti diotak-atik, pasti digoyah-goyah, pasti diingin-ingin oleh kuasa-kuasa yang lain. Sehingga kadangkala ketika iman itu dalam perjalanannya sering ada yang rotok, sering ada yang kalah iman itu dengan berbagai macam kenyataan yang dipakai oleh kuasa kegelapan. Makanya ayat yang keempat itu dikatakan bahwa ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatannya kepadanya, dan seterusnya. Pada hari yang ketiga, jadi kalau pada hari yang ketiga, artinya sudah berjalan 3 hari firman Tuhan, perintah Tuhan itu. Abraham katakan, oh iya saya siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan selama 3 hari itu firman Tuhan tidak berubah, korbankanlah. Dan Abraham juga tidak berubah pikiran selama 3 hari dalam perjalanan. Tentu di dalam perjalanan menuju gunung yang ditentukan itu tidak diam-diam anaknya ini. Sisa itu tidak diam-diam. Pada saat dia berjalan dengan memikul kayu, kalau dikatakan berat, ini bukan anak kecil, bukan anak TK lagi, sudah bisa memikul kayu, paling tidak sudah berat. Dalam perjalanan tentu anak ini tidak diam-diam, pasti bertanya. Dan salah satu pertanyaannya mungkin katakan, Pak, ini kayu sudah ada, pisau pedang sudah ada,
Terus mana kambingnya? Kalau Bapak Ibu Saudara seperti mengalami hal seperti yang dialami Abraham, anak kita tuntun, kita bawa, kita gandeng tangannya, kita sudah tahu anak ini mau kita potong lehernya. Bisa jalan sama kita nanya, Pak, ini kayu sudah ada, pedang sudah ada, kambingnya mana? Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara mendapat pertanyaan ini, apa yang akan dikatakan? Apa yang akan dikatakan? Oh, yang akan dipotong. Atau kira-kira begitu? Enggak ya, Ibu Saudara. Ya, apa itu? Pasti menangis. Pasti menangis dalam hati. Pasti menangis. Kesedihan Abraham mungkin melampaui segala kesedihan yang pernah dialami, karena mendengar pertanyaan anaknya yang harusnya harus dijawab, kamu yang akan dipotong, tetapi tidak dia katakan. Tetapi sebagai orang beriman, Abraham katakan, Tuhan yang akan sediakan. Jawabannya luar biasa. Tuhan yang akan sediakan. Dan tidak dia katakan apapun selain itu jawaban. Tuhan akan sediakan. Ini adalah bentuk daripada pengajaran education, daripada bentuk iman yang akhirnya merembes, menular kepada anak. Bentuk pengajaran yang mana orang beriman harus menurunkan orang beriman. Orang beriman harus mempunyai dampak kepada orang-orang terdekatnya, termasuk anaknya. Dan anaknya pun memiliki iman yang luar biasa. Ketika ayahnya sudah katakan Tuhan yang akan menyediakan, anaknya percaya saja, tidak protes lagi. Pak, dari mana Tuhan sediakan? Di sana memang ada kandang domba, di sana memang ada orang yang pelihara kambing. Dia tidak protes. Dia percaya kepada perkataan Allahnya. Dia percaya kepada perkataan Bapaknya. Dan dia percaya kalau Bapaknya adalah umat pilihan Tuhan, orang beriman yang dipakai Tuhan luar biasa. Sehingga anaknya pun memiliki iman yang luar biasa juga. Ketika katakan Tuhan akan sediakan, dia tidak minta bukti, dia tidak minta banyak protes, tetapi ya sudah. Saya percaya kalau Bapak saya percaya. Kalau Bapak percaya, saya percaya saja. Imannya luar biasa. Itulah iman yang sejati, yang menularkan iman yang sejati pula kepada orang-orang terdekat. Dan saya yakin Bapak Saudara juga umat pilihan Tuhan, orang yang beriman, dan tentu juga akan berdampak kepada orang-orang yang terdekat, kepada anaknya, kepada ibunya, kepada suami, kepada istrinya, atau kepada tetangganya, atau kepada kliennya. Itulah iman yang dimiliki Abraham. Iman yang tidak luntur di mana-mana. Iman yang konsisten. Iman yang tidak pelin-pelan. Iman yang bertanggung jawab. Bapak Saudara, kita juga harus memiliki iman yang bertanggung jawab. Artinya memang tidak ringan, tidak gampang untuk memiliki iman yang seperti ini. Tentu tidak hal yang mudah. Bapak Saudara dan saya, kalau kita mau akui, tidak mudah untuk menjadi orang yang beriman dan yang taat. Tetapi Roh Kudus yang akan berkuasa mampukan kita untuk menjadi umat Tuhan yang mempunyai iman yang sejati, iman yang membuahkan dampak yang bagus baik kepada dunia sekitarnya. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, yang mungkin yang terakhir ya, yang terakhir. Karena supaya tidak lewat juga. Nah, jadi yang ketiga, iman yang dimiliki Abraham adalah iman yang tidak tersandung oleh kerikil-kerikil kehidupan. Abraham juga manusia seperti kita. Abraham juga punya keluarga, Abraham juga punya saudara, Abraham juga punya pekerjaan, Abraham juga seperti manusia yang kita alami juga. Jadi
Tetapi di dalam perjalanan, kalau kita kembali ke pasal 21 sana, ada juga perintah Tuhan yang berat yang harus dia lakukan. Pada saat Tuhan katakan, usir Ismail dan mamanya. Itu anak kandung dia, Ismail. Anak kandung dia. Tuhan perintahkan Abraham, usir. Saudara, secara manusia gak mungkin dia bisa lakukan. Ismail dan mamanya suruh usir. Berat ya. Tapi Abraham jawabannya tetap sama. I am here, Lord. Saya di sini, Tuhan. Siap melakukan apa saja yang Tuhan mau. Baik itu yang berat maupun yang ringan. Baik itu yang menyakitkan maupun yang menyenangkan. Saya siap melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai umat Tuhan yang kadang-kadang juga mengalami sebagai hal yang mungkin berat bagi kita lakukan. Tetapi ketika semuanya itu datangnya dari Tuhan, memang kita harus dan harapan kita semua tetap seperti Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada kita dan kita tahu Tuhan tidak pernah punya rencana yang tidak baik, maka kita tetap harus katakan, ya Tuhan, saya di sini. Saya siap melakukan apa yang Tuhan minta. Bertawan maunya saya menjadi saksi, menjadi berkat bagi lingkungan saya siap. Dan Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan tetap menyertai melindungi kita dalam segala keadaan. Tapi yang nomor satu, bahwa iman yang sejati itu tidak tersambung oleh berbagai kehidupan. Berbagai macam problematik memang mesti ada dalam hidup kita. Tetapi Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya akan memberikan kepada kita jalan menuju surga. Dan yang paling terakhir, saudara, yang paling terakhir kita lihat di sini. Ayat yang 6 sampai ayat yang ke-8 itu kita lihat bahwa iman yang sejati yang dimiliki Abraham tidak tersembunyi. Tidak tersembunyi. Terus terang. Iman itu tidak tersembunyi. Artinya iman tidak disembunyikan dalam kita. Iman harus diperlihatkan. Makanya Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan, tidak ada yang menaruh pelita di bawah. Artinya Tuhan mau supaya iman kita juga bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang, dan istilah yang gampang, iman kita harus menjadi berkat. Nah itu yang dimiliki iman. Nah makanya kalau kita baca ayat dari 8 sampai 9 itu tidak tersembunyi, tidak tersembunyi. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu ponakan saya masih kecil, masih TK, dia sering ikut kalau saya pergi ke mana-mana ikut. Dan suatu ketika di sebuah toko mainan, dia lihat itu main tebak-tebakan dan dia tahan saya. Berhenti dulu, kata dia. Tidak, aku mau itu apa, tebak-tebakan. Ternyata setelah saya lihat harganya lumayan, saudara. Lumayan. Saya pilihkan yang harga murah, tidak mau dia. Ini, enggak, itu kayaknya enggak bagus yang mana? Enggak, saya ini, gitu ya. Saya ini. Dan harganya nggak tahu dia tahu dari mana. Kok dia pas kebetulan yang dipilih itu yang mahal, gitu kan? Stand gun, gitu kan? Yang memang mirip istri, gitu kan? Pada lama besar, tahu ini nggak tahu ya. Pendeta jadinya pas-pasan jadi itu kan nanti gak cukup aku bilang.
anak nggak ngerti. Wah ini harus saya akal. Ini harus saya akal. Saya ke sebelahnya ada toko kecil itu ada coklat di situ apa? Pak Haji punya ini coklat. Ini luar negeri punya enak ini. Bungkusnya bagus juga. Ini rasanya bukan sampai di mulut saja, sampai di mana-mana enak. Nah, akhirnya mulai dia lihat, dia tetap enggak. Coba diperhatikan ini gambarnya ini gambar kamu, aku bilang gitu kan. Dan namanya anak, akhirnya lama-lama mau dia tertarik. Ya udah, mana coba? Ayo sambil jalan ya. Lupa lah mainan yang mahal itu kan. Selamat saya kan. Karena saya masih kecil. Tetapi Ishak waktu itu bukan anak kecil seperti itu. Dia sudah besar. Dia sudah sanggup memanggul kayu. Tidak bisa disembunyikan, tidak bisa dibohong. Bapaknya mau katakan apapun pasti dia sudah tahu karena sudah gede. Kecuali kalau ponakan saya masih kecil itu masih bisa sambung dengan coklat. Tapi ini tidak bisa. Dan Abraham terus terang ibadahnya. Itu kan pasti setia. Terus terang. Sebenarnya ini kan bahasanya, kalau bahasa filsafat ini bahasa miring sebenarnya kan. Tuhan sediakan. Itu bahasanya orang beriman saja itu. Kalau bahasanya orang tidak beriman pasti akan gimana? Enggak ada buktinya. Tuhan sediakan di mana? Memang Tuhan sudah ada di gunung sana. Kapan Tuhan taruhnya? Pasti ditanya. Abraham terbuka, tidak disembunyikan apapun kepadanya. Tuhan sediakan. Jehovah Jireh sediakan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tentu juga sediakan bagi kita yang terbaik. Amin. Sediakan bagi kita yang terbaik. Walaupun kadang melewati kehidupan yang kadang kita anggap tidak baik, tetapi Tuhan sediakan yang terbaik. Janji Tuhan kepada orang beriman akan memberi yang terbaik. Dan kita yang beriman, kita percaya Tuhan memberi yang terbaik untuk kita, saudara. Tuhan memberi yang terbaik di usaha kita. Tuhan berikan yang terbaik di perdagangan kita, di pekerjaan kita, di usaha kita. Tuhan memberi yang terbaik istri kita, suami kita, memberi yang terbaik. Anak kita juga Tuhan memberi yang terbaik. Walaupun kadang-kala ada kerikil-kerikil kehidupan yang mengganjal, kadang yang tajam, dan sebagainya. Tetapi kita percaya Tuhan sediakan yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan yang kasih-Nya tidak terbatas, kasih-Nya tidak bisa digagalkan oleh siapapun dan oleh apapun. Dan kasih Tuhan atas hidup kita juga terus menopang dalam segala perkara, sehingga kami mempunyai kemampuan untuk menjalani kehidupan ini dengan berbagai macam persoalan. Dan kami tahu Tuhan juga terus memberkati gereja di tempat ini, Bapak Gembala dengan seluruh pelayan dan jemaat yang ada. Tuhan akan memakai luar biasa. Tuhan memberkati setiap usaha, pekerjaan, apapun yang dikehendaki Tuhan dikerjakan. Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum memberikan persembahan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas peringatan-peringatan Tuhan atas kami. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah memberitakan firman kebenaran kepada setiap kami. Kau berkati hamba-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan, beserta istri dan keluarganya ya Tuhan. Berlimpah-limpah kekuatan kesehatan lewat hamba-Mu Tuhan akan ada
ada banyak jiwa-jiwa dipulihkan, akan ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus. Terima kasih Tuhan, izinkan kami terus membangun iman kami Tuhan, sehari ke sehari di dalam hubungan kami dengan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dengan kasih, dengan sukacita kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang. Yang sudah memberikan persembahan, mari kami berdiri Bapak Ibu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemakan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang Glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Segala puja, puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Dan lihat sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini untuk kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama datang kepada Allah Bapa yang di surga, sehingga Tuhan Allah Bapa kita itu memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepada engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera saat ini bahkan sampai selama-lamanya, karena kita percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup.